Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay setelah channel Sam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras. Masalah kasam doakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman kasam yang berjuang terus memajikan, tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini kayak Sam akan berbagi satu kisah untuk mungkin pembelajaran pekerja migran Hongkong yang baru ya. Yang baru bekerja di sini, terus masa adaptasi dan tidak beruntung. Tidak beruntung itu artinya memiliki majikan yang tidak diberikan kesabaran yang tanpa batas gitu kan. Sehingga pekerja migran ini harus dihentikan kerjanya dan hak-haknya dimanipulasi oleh agensi dan majikan ya kan. Karena yang pastinya mereka tidak mau rugi untuk mengeluarkan 1 bulan gaji menterminate kita. Ibarat kata majikan udah muak gitu kan sama kita gitu kan, tapi nggak mau bayar. Nah, tapi kita sebagai pekerja migran kita pun harus pintar. Apalagi kalau kita sudah lunas ibaratnya potongan PT ya. Kita pun bisa mendapatkan hak interminate itu. Jangankan kamu yang bekerja baru 5 atau 6 bulan. Itu saat kamu dikeluarkan hari itu juga. Kamu udah bisa mendapatkan hak itu. Oke. Ayo kita langsung aja. Ceritanya si pekerja migran ini bekerja di rumah majikan itu 8 tahun di terminate dan pulang ke Indonesia cuy. Sekarang banyak itu ada di Indonesia dan sekarang itu pengen proses lagi ke sini. Tapi dia itu masih terbayang-bayang kalimat blacklist dari majikannya. Karena saat di terminate, banyak ini diberikan kesempatan untuk tidak dilaporkan polisi, ya kan? Kalau misalkan kamu nggak usah menuntut uang terminate, ya kan? Uang terminate itu apa Kaisam? Uang terminate itu adalah uang pengganti pemberitahuan 1 bulan. Jadi terminate itu adalah pemutusan kontrak ya cuy ya. Ada yang diberitahukan sebelumnya, ada yang langsung dikeluarkan. Jadi apa bedanya terminate sama break kontrak? Sama aja pemutusan kontrak. Hanya saja di situ ada yang diberitahukan 1 bulan sebelumnya atau langsung dikeluarkan. Jadi kalau misalkan kalian diberitahukan 1 bulan sebelumnya yang kita sebut one man notice atau pemberitahuan sebelumnya, dan itu kamu tidak berhak mendapatkan uang 1 bulan gaji ya cuy ya, tapi kamu mendapatkan sisa gaji dari tanggal kamu gajian sampai tanggal kamu dikeluarkan, itu yang didapat. Tapi beda cerita saat kita di terminate langsung dikeluarkan, itu kita mendapatkan hak uang pengganti pemberitahuan. Jadi karena nggak ada aba-aba mau di terminate 1 bulan ke depan gitu kan, nah makanya kita berhak uang setara 1 bulan gaji yang kita sebut adalah uang interminate. Oke. Nah, jadi pada waktu itu kasusnya si pekerja migran ini adalah dia ini kan masih baru ya cuy ya. Dia nggak ngerti ada beberapa uang yang diletakkan di situ itu adalah sebagai feng shui. Tahu feng shui? Feng shui itu adalah kepercayaan majikan yang akan mendatangkan uang di rumahnya. Jadi kepercayaan majikan kayak lucky money gitu cuy. Kayak keberuntungan ke uangnya itu. Nah, asal kalian tahu untuk mendapatkan feng shui atau jimat itu ya cuy ya. Mereka tuh membayar sifu ya kan di luar. Kalau kita sebut sih orang pintar lah cuy. Dan itu mahal banget cuy, mereka menyewa mereka itu cuy. Yang karpetnya nggak boleh warna ini, yang begininya harus ada uang ini, ada air di rumah, ada tanaman hijau ini. Itu adalah kepercayaan mereka cuy. Dan kita sebagai asisten rumah tangga di situ, kita hanya bukan mempercayai, hanya kita mengikuti, menghormati secara profesional kerja saja. Kalau kata majikan tidak boleh dipindah, ya jangan dipindah, ya kan? Kalau dipindah, ini akan merubah feng shui atau keberuntungan rumah tersebut. Sehingga gampang banget untuk majikan ngedepak kita. Karena kita dijadikan faktor kesialan bagi majikan tersebut ya cuy ya. Kira-kira majikan kalian punya nggak jimat di rumah cuy? Dulu kayak Tisam ada. Jadi lumayan ya, salah satu manajer di perusahaan swasta, majikan Kaisam itu. Terus dadanya Kaisam itu adalah pegawai bank. Citibank ya, dan mereka itu termasuknya ekonomi yang oke ya. Saat kayak Tisam itu datang, pertama mobilnya tuh sedan, terus ganti lagi gitu kan. Pokoknya keberuntungan itu datang gitu kan. Pas kayak Tisam ada di situ, Kaisam merasakan di situ. Nah di situ di depan itu udah kasih tahu tuh karpetnya nggak boleh warna selain abu-abu cuy.
Jadi di depan kamar mandi pun abu-abu. Di depan pintu harus ada air, terus ada koin Elizabeth itu loh cuy. Nah itu. Terus akhirnya pada waktu itu majikan Kaisang tuh nggak ngomong ya, itu fungsoy atau jimat ya. Hanya saja karena mungkin beberapa kali kayak bisa mindahin, cuma majikan tuh nggak negur cuy. Dia pindahin lagi gitu kan. Mungkin dia nggak malu kali ya untuk percaya akan seperti itu gitu kan. Akhirnya lama-kelamaan kena capek juga kan ya, kayak Disamnya mindahin aja tuh, untung nggak dipecat kayak Sam ya kan. Akhirnya dia beritahu lah, Ayim gitu kan. Majikan Kaisam tuh manggil Kaisam tuh Ayim ya. Ini tuh nggak boleh dipindah kayak gini katanya. Ini tuh sampai ditranslate tuh ya kan, fungsoy, oh jimat. Oke, berarti Kaisam tahu tuh. Oh berarti tidak boleh dipindah. Nah saat itu tuh kayak Tisam itu mulai menghargai fungsoy yang ada di rumah, termasuk kelenengan itu loh cuy. Nah kelenengan itu bisa mendapatkan ini yang namanya keberuntungan uang gitu. Nah ya udah gitu kan. Nah kejadiannya si pekerja migran ini di kamar itu ada fungsoy, ada uang receh sebesar $100 cuy. Nah sebenarnya receh itu enggak diambil sama pekerja migran, hanya saja digeser dan diletakkan di samping barang-barang lah cuy ya. Nah dia lupa tuh nggak dikembalikan lagi. Ya kayak Tisam buat apa juga receh $100, bener nggak? Nah akhirnya saat diterminate nih, tadinya nih nggak tahu nih fungsoy ya cuy ya. Saat diterminate, uang fungsoy itu bisa ada di barang-barangnya si pekerja migran ini cuy. Saat dicek sama majikan, ini ada uang fungsoynya, yaitu receh tadi. Kaisam saya nggak ngambil dan saya kembalikan, dan saya memang lupa tidak mengembalikan di tempatnya. Saat dicek ketahuan tuh uang fungsoy itu ada di barang-barangnya dia, maksudnya tuh mungkin karena dianya panik kali ya, naro-naro kayak gitu. Tapi demi Allah Kaisam saya tuh nggak ada. Kalaupun saya ngambil ya mungkin sudah saya jajanin gitu kan. Orang itu masih kok di tempat-tempatnya, masih kok di apa namanya, botol-botolnya itu uang ya kan. Akhirnya saya dibawa ke agensi, dan pada waktu itu kan datanya masih dikunci, berarti ya dia kan bekerja belum lebih dari 11 bulan. Nah saat ditaruh di agensi ngomong, kamu langsung dipulangkan sama majikan dan kamu nggak bisa kerja lagi di sini, alias blacklist. Maksud Kaisam kenapa sih agen tuh harus mematahkan ya? Kalaupun kamu nggak bisa carikan majikan ini si pekerja migran, ya suruhlah dia pulang, suruh proses lagi. Maaf ya, kita nggak bisa carikan kamu majikan. Kamu pulang dulu, nanti kamu proses lagi, datang ke sini. Kenapa harus mematahkan semangat si pekerja migran ini kalau ada kata-kata blacklist gitu kan? Karena apa? Karena si agen ini ngomong, ini majikan kamu nih nggak akan ngelaporin kamu ke polisi gara-gara perkara uang sebenarnya bisa dikembalikan dan gak diambil gitu kan. Ya udah sih, kita ibaratnya proses polisi aja biar polisi yang membuktikan, bener nggak? Nah kalau misalkan kejadiannya pencurian, ibarat kata kan barangnya kan apa namanya kembali gitu kan. Kalau barangnya kembali yang nggak akan mungkin diperkarakan lah cuy, hanya sebatas laporan ya kan. Di situ juga polisi akan menulis kronologi via mbaknya lah. Akhirnya si agent ini memberikan kesepakatan sama mbaknya, kalau kamu nggak mau dilaporin polisi, ya udah kamu pulang tanpa uang terminate. Akhirnya ya cuy ya, pekerja migran yang belum punya pengalaman, yang tidak memiliki keberanian, maka ibaratnya diintimidasi seperti ini, ya nerima-nerima saja ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini pulang dan bingung ya cuy ya. Udah lama di Indonesia gitu kan, dia mikir kayaknya sih udah kebuka datanya gitu kan, pengen proses lagi. Dia bertanya sama Kaisam, Kaisam gimana caranya saya bisa mendapatkan informasi kalau saya di blacklist atau enggak. Kenapa kasusmu kok bisa sampai di blacklist? Ingat cuy, majikan itu tidak ada hak untuk memblacklist kita. Yang bisa memblacklist kita adalah keputusan imigrasi. Seberapa buruknya catatan rekor kalian yang dilaporkan oleh majikan, selama kalian tidak tersandung criminal case, maka tidak akan ada blacklist tersebut. Kalaupun ada nih laporan yang jelek tentang kamu ke imigrasi, pastinya imigrasi ini akan memberikan surat kepada agen kamu supaya kamu itu bisa memberikan rekod kamu kerja di mana, kenapa diterminate. Nah, banding tersebut ini yang menjadikan imigrasi memberikan kebijakan visa kepada kamu. Jadi kayak Tisam ngomong sama banyak, kamu proses lagi aja, nggak usah takut di blacklist, kamu tidak akan di blacklist. Iya kan, orang catatan kepolisian aja nggak ada. Iya, Kaisam harus sadari pekerja migran ini kena mental, yaitu tadi intimidasi oleh agensinya. Makanya kalau misalkan agensi, kalau misalkan ini nggak dikasih
uang per menit dan kamu lebih pro majikan, ya janganlah menjatuhkan mental si pekerja migran. Sedikit-sedikit blacklist, sedikit-sedikit blacklist gitu kan. Nggak fair banget untuk kita gitu. Kaisam kesel, kita udah bekerja keras gitu kan, kita udah berusaha mengikuti potongan PT segini ibaratnya kan, terus kita dijatuhkan semangatnya. Jadi selama kalau misalkan dia masih punya rezeki bekerja di sini tanpa dengan agensi kalian, ya janganlah ngomong blacklist gitu, ya kan? Jadi buat kalian ya cuy, kalau misalkan uang itu dituduh dan uang itu ada dan kamu tidak merasa mencuri, lebih baik kita tuntut terminitnya langsung ke labor. Ngomong sama majikan, uangnya ada dan saya tidak mengambil. Berikan hak saya. Selesai. Berani. Kamu punya derajat yang sama kok. Punya keberanian yang sama. Jangan mentang-mentang kamu anak baru, lapor ke Jerry lantai 1. Kalau misalkan memang kamu tidak memiliki keberanian untuk melawan agensi tersebut. Selesaikan dia Jerry. Nggak bisa bu, orang saya nggak ambil kok. Ada kok uangnya. Ya kan? Jelaskan seperti itu. Setidaknya apa? Lumayan coy. 10 juta setidaknya untuk tunggu visa atau bisa untuk modal di Indonesia. Majikan harus membayar. Karena apa? Karena dia ibaratnya mengeluarkan langsung gitu kan. Itu udah aturan labor. Aturannya kalau majikan memutuskan kontrak dan memberikan tanpa pemberitahuan, ya wajib bayar. Kalau nggak mau bayar, kita syarat ke labor. Pastinya akan kalah majikan. Ya, jadi mental-mental ini yang harus kita bangun untuk bisa memperjuangkan hak kita. Kalau misalkan bukan kita sendiri yang memperjuangkan, mau siapa lagi? Benar nggak? Jadi jangan pernah patah semangat atau ngedrop hanya karena perkataan blacklist dari agensi atau majikan. Oke? See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.